Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah materi perkuliahan hukum Islam bagian pertama. Dan mengingat karena sistem perkuliahan kita pada saat ini masih menggunakan jarak jauh, yaitu berupa yang dikenal dengan daring. Tentunya kita entah kapan bisa bertatap muka. Nah, maka diharapkan dengan perkuliahan seperti ini tentunya pada seluruh mahasiswa agar tetap bisa menyelesaikan studinya untuk memperoleh cita-citanya, yaitu salah satunya memperoleh gelar SH di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Padang. Dan ini adalah video lebih kurang penjelasan dasar-dasar untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Padang. Nah, bagian pertama ini tentunya mengenai hukum Islam ini. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Trisakti Padang, dan umumnya di seluruh fakultas hukum juga mempelajari hukum Islam gitu. Nah, dalam hukum Islam ini hanya membahas itunya dasar-dasarnya gitu. Nah, seperti pengertian hukum Islam, apa itu syariah, fikih, dan bagaimana ciri-ciri dari hukum Islam itu, bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Dan itu akan kita tuntaskan selama satu semester ini. Nah, tentunya di mahasiswa Fakultas Hukum akan bertanya, kenapa ada mata kuliah hukum Islam? Karena mata kuliah ini sudah katakan adalah mata kuliah, salah satu mata kuliah wajib. Nah, artinya setiap mahasiswa Fakultas Hukum wajib mengetahui hukum Islam gitu, atau wajib mempelajari hukum Islam gitu. Baik itu yang beragama non-muslim, bahkan yang beragama muslim gitu, wajib mempelajari hukum Islam gitu. Artinya seorang sarjana hukum itu harus mengetahui hukum Islam gitu. Nah, berbeda dengan mata kuliah sebelumnya, yaitu pendidikan agama. Nah, mata kuliah pendidikan agama kalau di Fakultas Hukum, nah khususnya Fakultas Hukum Universitas Trisakti Padang, nah itu walaupun wajib mengikuti mata kuliah seluruhnya bagi mahasiswa, nah tetapi yang kita pelajari itu hanyalah tentang agama Islam gitu. Makanya dituntut untuk mengikuti mata kuliah pendidikan agama itu adalah mahasiswa yang beragama Islam gitu. Nah, mahasiswa yang non muslim, nah itu belajar pendidikan agamanya di tempatnya masing-masing gitu. Nah, berbeda halnya dengan hukum Islam ini. Nah, hukum Islam ini semua mahasiswa wajib mempelajarinya gitu. Nah, karena apa? Karena walaupun non muslim, nah mana tahu nanti seorang mau menjadi seorang advokat misalnya. Nah, seorang advokat, nah nanti kalau ada menangani perkara tentang perceraian orang yang belum
Islam. Nah, tentunya itu adalah menjadi kewenangan dari pengadilan agama. Nah, seorang advokat tentunya harus mengetahui tentang hukum Islam itu. Nah, yang dipakai di dalam jasa atau kuasa, walaupun kita tidak beragama Islam, tapi kita mengetahui tentang prosedur berperkara di pengadilan agama. Nah, itulah salah satunya. Nah, dalam setiap sendi-sendi kehidupan ada tata aturan yang harus ditaati. Jika kita berada dalam masyarakat, maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Nah, begitu pula karena kita memiliki agama Islam, yaitu agama yang memiliki keteraturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Allah dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di dalam Al-Quran. Yang dilengkapi penjelasannya dalam hadis Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah, tiada hukum-hukum Islam dilengkapi dengan ijtihad para ulama. Semuanya itu menjadi dasar hidup kita di kehidupan manusia. Nah, itu adalah sebagai pengantar dalam mata kuliah hukum Islam. Sekarang ada di dalam hukum Islam itu penyebutannya ada syariah, ada fikih, ada hukum Islam sendiri yang kita kenal. Nah, artinya kita lihat apa itu hukum Islam, syariah, dan fikih. Nah, pertama kita lihat hukum, pengertian dari hukum Islam. Nah, hukum Islam ini berasal dari istilah khas Indonesia, ya, sebagai terjemahan dari al-fiqih al-islamiyah, atau dalam keadaan konteks tertentu dari as-syariah al-islamiyah. Nah, dalam hukum barat disebut dengan Islamic law. Nah, dalam Al-Quran dan Sunnah istilah al-hukum al-Islam itu tidak ditemukan. Namun yang digunakan syariat Islam. Kemudian penjabarannya disebut dengan fikih. Nah, jadi di sini artinya bahwa hukum Islam ini adalah sebutan dari khas Indonesia. Nah, yang mana yang dikenal dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah syariat dan fikih, gitu. Nah, kemudian dalam sistem hukum barat, nah itu dikenal dengan Islamic law. Nah, karena dalam sistem hukum dunia itu ada yang dipakai, yang dikenal atau yang disebut dengan civil law, common law, dan Islamic law. Dan Islamic law inilah yang dikenal dari disebut dengan hukum Islam di Indonesia. Nah, kemudian apa itu syariah? Nah, syariat secara dalam etimologi adalah ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai. Sedangkan dalam terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, manusia dengan makhluk hidup lainnya di alam kehidupannya.
atau hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya. Syariat dalam literatur hukum Islam mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, syariat dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa. Kemudian ada yang kedua, syariat dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. Yang ketiga, syariat dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbat dari Al-Quran dan hadis Rasulullah syariat dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbat dari Al-Quran dan hadis, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, hasil ijtihad dari mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui kias metode ijtihad lainnya. Jadi itu bentuk dari pengertian dari syariah. Nah, kalau dapat kita simpulkan bahwa syariah itu adalah hukum yang langsung turun dari Allah. Allah yang menentukan hukum itu disampaikan kepada malaikat disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat-malaikatnya. Nah, artinya secara sederhana dapat kita pahami bahwa syariat ialah hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hambanya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengerjakan perbuatan yang bisa disebut dengan hukum-hukum far'iyah amaliyah yang dapat dipelajari melalui ilmu fikih, atau berhubungan dengan cara i'tiqadiyah yang biasa disebut dengan hukum-hukum pokok dan kepercayaan yang dapat dipelajari melalui ilmu kalam syariat atau syarak, disebut juga agama atau ad-din atau al-amilah. Itulah syariat. Kemudian kita lihat apa itu fikih. Pengertian fikih. Kata fikih ini secara etimologi artinya adalah paham. Pengertian dan pengetahuan. Fikih secara terminologi adalah hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian ada ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menggunakan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang direkam di dalam kitab-kitab dan hadis. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa antara syariah dan fikih mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan kedua istilah dimaksud, syarat syariat Islam dan fikih. Nah,
Artinya fikih ini diidentikan dengan syariah. Untuk lebih jelasnya, tentunya kita lihat salah satu perbedaan dari fikih dan syariat ini. Nah, pertama, syariat itu diturunkan oleh Allah, kebenarannya bersifat mutlak. Sementara fikih adalah hasil pikiran fuqaha dan kebenarannya bersifat relatif. Nah, syariah adalah satu dan fikih beragam. Nah, syariah bersifat tetap, sedangkan fikih berubah. Kemudian syariah mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, termasuk akidah dan akhlak. Sedangkan fikih ruang lingkupnya terbatas pada hukum. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa syariah itu adalah hukum dasar tertinggi, gitu. Karena ini adalah dikatakan tadi bahwa syariah adalah bersifat tetap. Nah, syariah ini tidak akan berubah kapanpun. Nah, hukum yang tidak akan berubah sampai kapanpun, sampai dunia ini tiada lagi, gitu. Nah, kecuali Allah yang merubahnya. Nah, sementara fikih, ini dia berubah. Nah, berubah-ubah. Karena apa? Ini adalah pikiran atau pendapat para fuqaha. Nah, dalam menetapkan hukum. Nah, tentunya tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya bahwa syariah ini bersifat umum atau global, dan fikih itu adalah terperinci atau penjelas. Nah, penjelas dari syariah itu. Nah, misalnya syariah itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bersifat global, umum. Nah, maka dijelaskan oleh fikih. Nah, misalnya dikatakan bahwa salat itu wajib. Nah, itu adalah perintah dari Al-Quran. Nah, tetapi bagaimana cara mengerjakan dari sholat tadi? Nah, itu dijelaskan di dalam fikih. Itu yang dimaksud dengan bahwa syariah itu bersifat tetap, tidak akan berubah kecuali Allah yang merubahnya. Kemudian dijelaskan oleh fikih. Nah, mungkin dari tahap yang pertama ini dalam materi pengertian dari hukum Islam ini sebagai pengantar dan sebagai pembuka kepada mahasiswa fakultas hukum Universitas Nikah di Padang khususnya. Nah, dan selanjutnya akan kita jelaskan juga bagaimana perkembangan dari hukum Islam itu di Indonesia, dan tujuan dari hukum Islam itu. Kita akan lanjut kepada video berikutnya dan keterangan berikutnya. Cukupkan keterangan mengenai pengertian hukum Islam, syariah dan fikih dari sini, dan kita berjumpa di episode yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.